Pemirsa, ketegasan Dewan Pengawas KPK dinanti. Pasalnya Firly sempat tidak hadir dalam agenda pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo. Lalu mengapa Dewas belum tegas dalam memutus sanksi etik demi menyelamatkan marwah KPK? Kita akan bahas lebih lanjut dengan Abdullah Heha Mahua, mantan Komisi Etik KPK. Selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam Mbak Vera. Baik, Pak Abdullah, Firly Bahuri mangkir dari panggilan pemeriksaan Dewas KPK di hari Jumat lalu, sementara di hari Minggunya Firly justru terlihat bermain bulu tangkis. Nah, Firly sendiri tidak memberikan alasan yang jelas atas ketidakhadirannya tersebut sebagai Ketua KPK yang berperkara. Menurut Pak Abdullah, patutkah sikap Firly ini menghindar dari pemeriksaan etik oleh Dewas KPK? Iya, kita harus tahu perbedaan antara etik dengan hukum. Kalau hukum itu kita bicara benar atau salah. Kalau etik itu kita bicara tentang patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas. Jika pada panggilan pertama Firly tidak datang dengan alasan tugas, tapi kemudian ditemukan sedang badminton, artinya bahwa itu sudah tidak patut, tidak pantas, berarti sudah melanggar kode etik. Yang satu. Yang kedua, dalam kode etik pimpinan KPK pada edisi pertama, edisi kedua, dan edisi ketiga yang saya masih ingat ketika saya masih aktif bahwa komisioner KPK itu dilarang main golf. Kenapa? Pada tempat permainan golf itu biasa terjadi lobby-lobby antara pejabat, pengusaha, dan seterusnya. Jadi analogi dengan itu, badminton juga merupakan satu tempat yang bisa merupakan lobby-lobby seperti itu. Sehingga saya beranggapan bahwa kalau misalnya Komite Etik Dewan Pengawas itu tidak berhasil memanggil atau mendatangkan Firly, ada problem serius. Problem serius itu adalah bahwa apakah Firly tidak menganggap ada eksistensi dari Dewan Pengawas itu. Berarti bahwa Dewan Pengawas tidak punya wibawa untuk bisa memanggil. Saya 2 kali menjadi Ketua Komite Etik dan 1 kali menjadi anggota Komite Etik. Kami panggil ketua DPR, kami panggil ketua partai, kami panggil semua yang terlibat itu datang. Artinya bahwa kewibawaan komite etik itu dihargai, diakui, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka saya sangat menyesalkan bahwa Dewan Pengawas terlalu banyak alasan untuk kemudian menunda. Sebab apa? Di dalam pasal 37B Undang-Undang KPK itu menyebutkan ada 7 tugas dari Dewan Pengawas. Pertama itu adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari KPK. Sementara dalam undang-undang yang sama, tugas KPK itu ada, pertama adalah koordinasi, kedua supervisi, ketiga penindakan, keempat pencegahan, dan yang kelima adalah monitoring. Sehingga dengan begitu, maka semua aktivitas kegiatan KPK, mulai dari komisioner sampai pegawai, diawasi oleh Dewan Pengawas. Jadi kalau gambar pertama di mana beredar di medsos dan itu sudah dipunyai juga oleh Dewan Pengawas bahwa Firly dengan Syahrul Yassin Limpo itu ada di satu gambar tentu, itu sudah merupakan fakta yang tidak perlu lagi dipersoalkan, langsung saja kemudian diproses. Nah, untuk itu maka kemudian meskipun Dewan Pengawas tidak punya hak paksa, tapi karena kewibawaan undang-undang itu maka kemudian itu harus dilakukan. Jadi kalau dipanggil lagi tidak lagi maka kemudian Dewan Pengawas bisa mengambil keputusan bahwa saudara Firly telah melanggar kode etik, maka kemudian diputuskan secara in absentia. Saya pernah menjadi ketua majelis kode etik dalam putusan in absentia yang bersangkutan karena sedang tugas, karena bukti-bukti sudah ada, kami putuskan seperti itu. Sehingga demikitu maka Dewan Pengawas bisa kemudian menetapkan hari di mana kemudian kalau sudah Firly tidak datang, diputuskan saja berdasarkan data-data yang ada, kemudian diberhentikan karena kalau sudah 3 kali melanggar kode etik itu sudah harus diberhentikan. Cuma menurut Undang-Undang KPK yang berwenang memberhentikan komisioner KPK itu adalah Presiden. Sehingga demikian maka Dewan Pengawas segera harus menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk kemudian memecat saudara Firly. Pak Abdullah tadi menangkap bahwa ada problem serius ya dari Firly yang tidak menghormati kewibawaan dari Dewas KPK sehingga mengabaikan saja pemanggilan untuk pemeriksaan. Nah, Firly ini menyatakan meminta untuk dijadwalkan ulang setelah 8 November 2023. Jangka waktunya dianggap terlalu lama. Apakah menurut
Pak Abdullah, ini hanya akal-akalan Firly untuk menunda-nunda pemeriksaan etik oleh Dewas ini? Kalau misalnya sudah Firly dipanggil ke Polda, sudah Firly dipanggil ke Polri atau di tempat lain, masih bisa kita pertimbangkan soal jarak, tempat, dan waktu. Tapi antara kantor Dewas Pengawas dengan kantor Firly itu cuma sekitar 200 meter. Jadi dari Gedung Merah Putih itu kantor pegawai KPK, kantor Dewas Pengawas itu berada pada kantor KPK yang lama. Jadi kurang lebih 200 meter saja. Jadi beliau bisa jalan ke sana, tidak perlu pakai kendaraan apa segala macam. Sehingga demikian kita meminta waktu yang lama itu ada problem apa? Seharusnya dia harus perlihatkan kepada Dewan Pengawas agenda-agenda yang sudah ada sesuai dengan ketentuan atau yang diketuai oleh Sekjen kepada Dewan Pengawas, baru kemudian Dewan Pengawas akan menilai ini memang sengaja mempermainkan Dewan Pengawas atau betul-betul ada tugas. Buktinya bahwa dia bisa main badminton dalam tenggang beberapa hari, itu berarti ini adalah kesengajaan untuk seakan-akan menganggap itu Dewan Pengawas mungkin juga punya problem sehingga kemudian mereka tidak akan memaksa saya. Sebab jangan lupa bahwa Firly ini mantan deputi penindakan KPK dulu. Dan dia bisa tahu kasus-kasus di antara para pejabat-pejabat. Bisa saja kemudian di antara Dewan Pengawas itu mungkin saja menurut Firly punya masalah sehingga kemudian dia anggap mereka tidak bisa memaksa saya seperti itu. Ini berbahaya. Dewan Pengawasnya yang punya masalah atau sebetulnya Firly yang menggunakan abuse of power sebetulnya? Sehingga justru Firly yang mengendalikan Dewan Pengawas KPK. Bahwa Firly telah melanggar kode etik. Sebab dia dipanggil, tidak datang dengan alasan ada tugas itu apa, tapi dia main badminton, berarti kan sudah melanggar itu. Yang kedua, bahwa kemudian dia merasa bahwa dia punya kekuasaan seakan-akan dia itu Kapolri, sehingga seakan-akan itu Jaksa Agung, sehingga kemudian dia menggunakan haknya itu untuk kemudian atau kekuasaan untuk mengabaikan saja panggilan daripada Dewas. Yang ketiga tadi saya katakan bisa saja karena Dewan Pengawas itu karena diangkat oleh Presiden, sedangkan Firly itu orangnya Jokowi, orang istana, sehingga kemudian mereka pakeu untuk kemudian memaksa Firly seperti itu. Itu juga problem di dalam internal Dewan Pengawas. Baik, tentunya publik sangat menantikan ketegasan dari Dewan Pengawas KPK untuk segera memproses pemeriksaan terhadap Firly Bahuri. Tidak pandang dia adalah ketua KPK. Sekali lagi kita tunggu ketegasan dari Dewan Pengawas KPK untuk mengusut kasus ini. Terima kasih Pak Abdullah sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.